Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelumnya kemarin kita telah membahas mengenai ruh atau energi mineral dan nabati ya di dalam diri kita. Maka saat ini kita akan membahas dan belajar bersama terkait sisi ruh yang ketiga, yaitu ruh hewani atau energi hewani. Nah, bila kemarin ruh atau energi mineral tersimpan di dalam sistem kerangka kita yang berpusat pada tulang belakang, kemudian energi atau ruh nabati tersimpan dalam sistem pencernaan kita yang berpusat pada liver, maka saat ini kita akan membahas energi hewani beserta pengaruhnya terhadap kita di saat kondisi seimbangnya maupun tidak seimbangnya. Dan energi ini tersimpan pada sistem peredaran darah, begitu ya, dengan pusatnya yaitu jantung. Nah, di mana jantung yang sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh manusia telah memiliki 4 ruangan yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri serta bilik kanan dan bilik kiri, yang mana dengan jantung inilah darah dipompa ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Di dalam panasnya sistem peredaran darah inilah ruh atau energi hewani tersimpan pada diri manusia. Begitu. Nah, mestinya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam kondisi tertentu pernah merasakan rasa marah kan ya, rasa takut maupun menginginkan atau berhasrat terhadap sesuatu begitu. Nah, itulah bentuk dasar daripada ruh atau energi hewani di dalam diri kita. Pada mulanya dulu ketiganya merupakan energi dasar di dalam binatang atau hewan ya. Namun tubuh manusia sebagai produk evolusi berikutnya diberikan hal yang sama oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada hewan, yaitu energi hewani atau ruh hewani begitu. Untuk apa? Untuk bertahan hidup dan berkembang biak atau melestarikan spesiesnya, jenisnya gitu ya. Bedanya dengan berbagai pengalamannya manusia lebih banyak menyimpan berbagai macam jenis hasrat di dalam dirinya bila dibandingkan dengan binatang. Ya, seperti yang kita tahu selama ini ya, betapa banyaknya keinginan di dalam diri kita. Nah, kita lanjutkan saja. Berbeda dengan tumbuhan yang sangat terbatas kemampuan berkembang biak dan bertahan hidupnya ya, dimana dia hanya bisa tumbuh dan berkembang di satu tempat begitu saja seperti yang kita bahas kemarin. Tatkala kedua naluri itu berkembang atau berevolusi menuju kualitas yang lebih maju, yaitu menjadi hewani, maka terbentuklah yang namanya hasrat. Hasrat yang dimaksud di sini yaitu dorongan di dalam diri organisme atau makhluk hidup untuk bertindak mendekati sesuatu hal yang memberi ia sebuah kenikmatan dan hasil begitu. Nah, yang terdiri dari hasrat seksual, mencintai dan mengasuh keturunan. 3 itu ya. Nah, selain itu berkembang pula di dalam hewan yaitu rasa takut di dalam diri mereka tatkala mereka berhadapan dengan sesuatu hal yang mengancam hidup mereka. Nah, sehingga dengan rasa takut itu mereka terdorong untuk menjauhi bahaya atau ancaman itu untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, sehingga dengan adanya hasrat dan rasa takut inilah mereka pun memiliki energi untuk bergerak bebas dibandingkan tumbuhan. Nah, dan ada satu hal lagi, timbul pula rasa marah pada diri hewan, pada hewan tatkala mereka disakiti, sehingga dengannya mereka pun bisa menolak hal-hal yang bisa membuat tubuh mereka terluka, sehingga dengannya mereka pun bisa mempertahankan hidupnya dari luka yang membahayakan nyawa mereka begitu. Jadi seperti itu, hasrat, takut dan marah ini adalah 3 energi dasar di dalam binatang atau hewan yang berfungsi untuk bertahan hidup dan berkembang biak melestarikan spesies atau jenisnya ya. Dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketiganya juga dimiliki manusia, sehingga manusia pun memiliki kecenderungan untuk menjauhi segala hal yang menimbulkan rasa takut kepadanya, kemudian mendekati segala hal yang memberikan kenikmatan, menimbulkan hasrat di dalam dirinya, dan mereka akan marah apabila disakiti begitu. Dan ini adalah kecenderungan biologis dasar ya yang dimiliki oleh setiap manusia gitu di dalam mempertahankan hidupnya. Nah, di mana ilmu psikologi behavioristik mereka memfokuskan diri terhadap dorongan-dorongan dasar ini di dalam eksperimennya yang berbentuk pemberian hadiah dan hukuman, reward and punishment itu, yang umumnya saat ini
hal itu juga masih banyak digunakan di dunia pendidikan kita, terutama di kelas PAUD, TK maupun SD ya. Mungkin juga masih ada yang di SMP dan SMA juga. Hanya saja yang paling kental di tingkat anak-anak ya, karena paling efektifnya itu ada pada masa-masa itu, dimana apabila kita menginginkan anak-anak kita melakukan sesuatu agar dia lebih termotivasi, tak jarang kita pun akan memberikan sesuatu sebagai hadiah keberhasilannya kan ya, begitu. Namun hadiah itu tidak selalu bersifat materi ya. Lebih baik lagi apabila yang menjadi hadiah adalah kepuasan mereka sendiri yang telah bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, maka dengan begitu bisa dikatakan bahwa ia pun hampir sampai dan tanda kutip di tempat tujuan daripada pendidikan yang sebenarnya, begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Terdapat berbagai macam hasrat atau dorongan di dalam diri manusia karena tubuh biologis yang ia miliki, beserta pengalaman yang mereka lalui. Di dalam pemahaman dan tradisi-tradisi spiritual tertentu, dorongan-dorongan tersebut dinilai sebagai suatu kemalangan, dosa, ataupun suatu hal yang lebih buruk daripada itu, sehingga dianggap bertentangan dengan perkembangan jiwa ataupun ruh manusia. Namun, di dalam psikologi sufi, manusia dianjurkan untuk menjaga keseimbangan dari energi atau ruh hewani ini beserta dengan 6 ruh atau energi yang lain, sehingga ia harus seimbang dengan ruh-ruh atau energi yang lainnya itu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah apabila kondisi ruh hewani ini tidak seimbang dan mendominasi energi yang lain? Nah, ketika ruh atau energi hewani ini berlebihan dan mendominasi, ia akan merusak cara pandang dan persepsi serta perilaku kita. Jika dorongan hasrat atau keinginan itu telah melampaui batas wajar, maka ia akan menimbulkan kejahatan, ketamakan, dan lain-lain di dalam diri manusia, sehingga mereka akan menghalalkan berbagai macam cara untuk sekedar memenuhi keinginan sesaatnya saja. Dan jika hasrat terlalu lemah, maka ia pun akan menimbulkan kelemahan dan ketidakberdayaan pada manusia, begitu. Dan jika rasa marah melampaui batas, maka akan lahir yang namanya watak yang jahat, keangkuhan, kebencian, sifat pemberang, tidak toleran, kejam, kemudian labil, kepalsuan, kesombongan, dan keegoisan. Nah, jika manusia tidak mengendalikan rasa marahnya itu, maka rasa dendam pun akan menjalar di dalam diri mereka, dan hal itu bisa dalam tanda kutip membakar sisi spiritualnya sendiri. Begitu. Kemudian manusia yang memiliki ruh hewani dalam kondisi tidak seimbang yang lebih dominan dibandingkan ruh atau energi yang lain sering juga disebut sebagai manusia hewan dalam tanda kutip demikian, yaitu manusia yang berperilaku seperti binatang dengan dasar motivasi berperilakunya yaitu hanya untuk mencari kenikmatan, kesenangan, dan menghindari penderitaan demi kepuasan nalurinya yang sesaat saja, sehingga cenderung tidak ada moralitas di dalam diri mereka, dan mereka pun bisa sama bahayanya seperti hewan liar. Nah, di sini kita juga bisa memahami bahwa ruh hewani akan sangat berbahaya jika ia tidak diikat atau dikendalikan oleh kesadaran akal kecerdasan kita. Karena itulah minuman keras dan obat-obatan atau narkoba dilarang di dalam tasawuf, karena semua itu bisa dalam tanda kutip membius dan menidurkan akal kecerdasan manusia, sehingga karenanya muncullah banyak kekerasan maupun penyiksaan. Nah, di dalam banyak legenda itu telah diceritakan bahwa terdapat seorang manusia yang tanpa sengaja berubah menjadi binatang, dan dalam kondisi itu ia pun tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hasrat dan amarahnya. Namun walaupun begitu, di dalam kisah yang ada, hal semacam itu bisa didapatkan secara sengaja ya, seperti kisah manusia serigala werewolf di Prancis di abad 16 itu. Kemudian banyak pula cerita-cerita semacam itu di zaman peperangan ya. Di zaman-zaman peperangan, para tentara ketika berperang di medan perang itu, dalam kondisi tertentu, jiwa hewani mereka, kemarahan di dalam diri mereka bisa meluap begitu saja, akhirnya menelan kesadaran ego mereka, maka pada saat itu mereka menjadi dalam tanda kutip manusia binatang itu tadi. Nah, di dunia Islam sendiri juga ada sebuah cerita di mana sebuah kaum bernama Israel itu, karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan di hari Sabtu, nah karena mereka tidak bisa
menahan hasratnya sendiri begitu pada waktu itu. Akhirnya mereka pun dikutuk menjadi kera dan meninggal dalam kondisi seperti itu gitu. Dan masih banyak cerita ya terkait itu, bisa dicari di Google ya sendiri-sendiri. Nah, namun di samping itu semua, di dalam kondisi yang seimbang bersama 6 ruh atau energi yang lain, ruh hewani bisa memberi kemampuan untuk melepaskan kekuatan dan vitalitas atau daya hidup yang tinggi pada manusia. Sehingga ada ya sebuah cerita itu bahwa suatu ketika ada seorang pemuda yang bekerja di kolong bawah mobilnya, tiba-tiba entah karena apa, dongkraknya terlepas dan mobil itu pun jatuh menimpanya. Seketika itu pun ia berteriak dan meminta pertolongan. Nah, pada waktu itu ibunya yang mendengar suara anaknya itu pun langsung pergi ke dalam garasi. Dan tanpa berpikir, ia pun langsung mengangkat mobil tersebut sehingga anaknya itu pun bisa merangkak keluar. Nah, tatkala semua telah usai dan ada wartawan yang datang ke rumahnya, mereka pun meminta sang ibu untuk menunjukkan bagaimana ia mengangkat mobil yang berat itu. Namun bagaimanapun sang ibu itu mencoba, ia pun tidak bisa melakukannya begitu. Kemudian ada sebuah cerita lagi dari seorang psikiater bernama Elizabeth Kubler-Ross ya. Ia bercerita tentang seorang pasien ibu-ibu yang menderita kanker yang ganas, di mana tak seorang pun berpikir bahwa ibu-ibu itu akan keluar dari ruang intensif dalam kondisi yang hidup begitu, karena sudah sampai pada stadium akhir begitu ya. Namun karena ia memiliki seorang anak yang baru berusia 14 tahun dan ia mengetahui bahwa suaminya memiliki kondisi jiwa yang tidak stabil dan rentan melakukan pembunuhan, mengetahui kondisi anaknya yang terancam itu, ia pun dalam tanda kutip menolak untuk mati. Hingga selama 4 tahun berjalan, ia pun keluar masuk rumah sakit begitu. Dan suatu ketika ia pun masuk lagi ke dalam ruang intensif, dan dokter Kubler-Ross pun berkata kepadanya, "Anda tahu putra Anda sekarang telah berumur 18 tahun. Mendengar kalimat itu pun wanita itu tersenyum, seolah-olah berkata, "Aku tahu, ia sekarang bisa berdiri sendiri, ia dalam keadaan aman." Begitu. Dan akhirnya wanita itu pun meninggal di malam hari itu begitu. Subhanallah kan ya. Nah, begitulah. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebaikan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan-kekurangannya berasal dari kami. Salam sehat, damai, sejahtera, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.